sekalian, jumpa lagi bersama Ibu Simawara dalam mata pelajaran IPA. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelajaran tentang tumbuhan paku atau Tridophyta. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai tumbuhan paku atau pakis di tempat yang lembab atau basah. Ada pula yang menempel pada tumbuhan seperti sawit dan karet. Tumbuhan paku atau pakis biasanya dijadikan sebagai sayuran dan ada pula yang dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri tumbuhan paku, cara hidup tumbuhan paku, dan klasifikasi tumbuhan paku. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang tumbuhan paku, yuk silahkan simak video berikut ini. Tridophyta atau tumbuhan paku. Pernahkah kamu melihat tanaman hias ini? Ya, sublir. Kira-kira apa ciri-ciri tumbuhan sublir ini? Salah satu ciri-ciri tumbuhan sublir adalah berkembang biak dengan spora. Sublir digolongkan menjadi tumbuhan paku atau Tridophyta. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri struktur tubuh, metagenesis, klasifikasi dan peranan Tridophyta. Adapun ciri-ciri tumbuhan paku adalah telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akar paku berupa serabut akar, batang paku memiliki berkas pengangkut, dan daun paku yang masih muda akan menggulung. Habitat tumbuhan paku ada yang di tempat yang lembab, di perairan, dan menempel atau epifit. Akar tumbuhan paku berupa akar serabut dengan jaringan penyusun terdiri atas epidermis, korteks, silinder pusat, serta memiliki xilem dan floem. Batang tumbuhan paku umumnya berupa akar tongkat atau rizoma, kecuali pada paku tiang dan golongannya. Bentuk, ukuran, dan susunan anatomi daun paku bervariasi sehingga dibedakan menjadi daun mikropil dan daun makropil. Daun berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tropopil untuk fotosintesis dan sporopil untuk menghasilkan spora. Ciri khusus tumbuhan paku adalah pada waktu masih muda, biasanya daun tumbuhan paku menggulung dan bersisik. Dalam siklus hidupnya, tanaman paku mengalami dua fase, yaitu fase sporopit dan fase gametofit. Habitat tumbuhan paku ada di tempat yang lembab, hidup menempel atau epifit, dan ada pula pada perairan. Selanjutnya adalah proses metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan paku. Pergiliran keturunan pada tumbuhan paku dimulai dari spora. Spora berkembang menjadi protalium. Di dalam protalium terdapat archegonium dan antheridium. Archegonium menghasilkan ovum dan antheridium menghasilkan sperma. Hasil penyatuan antara ovum dan sperma membentuk zigot. Zigot kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku. Di dalam tumbuhan paku terdapat kotak spora atau sporangium yang bertugas untuk menghasilkan spora. Fase menghasilkan spora disebut dengan fase sporopit. Berdasarkan spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibagi menjadi homospora, heterospora, dan paku peralihan. Berdasarkan struktur tubuhnya, tumbuhan paku dibagi menjadi Pterophyta, Lycopodophyta, Sphenophyta, dan Psilophyta. Psilophyta atau paku telanjang ada yang tidak punya daun dan ada yang punya daun namun kecil, dan ada pula yang tidak berakar sejati. Sphenophyta atau paku ekor kuda memiliki ciri-ciri berdaun kecil tunggal dan tersusun melingkar. Lycopodiophyta atau paku kawat memiliki ciri-ciri berdaun kecil dan tersusun spiral dan sporangium yang muncul di ketiak daun.
Pterophyta atau paku sejati merupakan tumbuhan paku yang banyak dilihat di sekitar kita dan umumnya disebut pakis. Pakis umumnya berdaun besar dengan daun muda yang menggulung dan daun penghasil spora. Adapun peranan tumbuhan paku yaitu sebagai bahan obat-obatan, tanaman hias, sayuran, sebagai pupuk hijau, dan sebagai makanan ikan dan pupuk buatan. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi kita tentang tumbuhan paku. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum